Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Marjon yang berkesempatan hadir pada hari ini, Ibu Apreni Susanti, Ibu Lindawati sebagai fasilitator rumah belajar tingkat nasional. Beliau ini adalah pemateri di rumah belajar. Dan bapak-bapak, ibu-ibu pengawas yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan umur, kesehatan serta kekuatan sehingga kita dapat hadir di aula Dignas ini dalam rangka sosialisasi rumah belajar seperti yang kita undangkan kemarin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam yang penuh keberadaban seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kami beritahukan kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi rumah belajar dengan duta rumah belajar yang ada di Provinsi Bengkulu. Adapun acara kita hari ini yang pertama itu pembukaan yang nanti akan diwakilkan oleh Pak Marjon. Saya ingin Kepala Dinas membuka langsung karena Pak Marjon ini nanti dia merupakan pemateri awal juga. Namun karena Kepala Dinas berhalangan maka diwakilkan. Kemudian kita langsung masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi rumah belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Apreni Susanti dan Ibu Lindawati. Untuk lebih update acara ini, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Pak Marjon kepada Bapak kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Khusus Bapak Ibu pengawas, para fasilitator, setianya pagi ini Bu Kadis kita yang akan mengantar atau membuka acara ini, namun kesepakatan kemarin beliau kayaknya Pak Marjon jelas, karena Pak Marjon katanya kan senior. Kalau senior itu artinya semua tahu, jangan nggak tahu dikit-dikit, yang ditanyakan sama orang yang bertanya. Saya kan cuma tahunya disposisi deposisi. Lalu beliau katakan, bersyukur kami Bapak mau pulang kemari. Ketemu kenapa bersyukur? Banyak orang kalau udah begini itu dia nggak mau pulang ke alamat, pulangnya ke tempat yang lain, bahkan pindah. Saya katakan saya ini sampai mati tak guru, karena guru itu walaupun bisa saja guru, masih bisa mengajar sama dengan dokter. Beda dengan profesi lainnya, maka itu kebanggaan saya. Saya tetap mengatakan saya guru walaupun saya masih sekda dulu, saya katakan. Maka itu Bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini di Bu Kadis saya hadir di sini selaku pembuka acara dan pemateri. Namun sebelum saya buka, saya langsung dari materi dulu. Bersyukur kita kepada Allah SWT telah hadir semua di sini pada kesempatan ini, dukung programnya ibu-ibu kedua ini yang telah gigih memperjuangkan program ini yang sesungguhnya ini sudah lama dicanangkan ketika saya masih cedas dan ditemui oleh pejabat Direktorat untuk bagaimana program rumah belajar ini berjalan. Namun dengan kesibukan saya, waktu saya limpahkan ke dinas ke sini, tapi ternyata tidak jalan. Baru sekarang jalan setelah saya pengisian jabatan bersama-sama ibu kedua ini. Ya,
di jalannya. Rumah belajar, ya, rumah belajar ini sesungguhnya penerjemahan dari beberapa program pemerintah pusat, di mana rumah belajar ini punya menu yang atau konten yang banyak untuk dapat kita manfaatkan, khususnya guru. Nah, kenapa hari ini pengawas saya minta kemarin dengan Bapak ini agar dikumpulkan dulu untuk apa? Agar kita sama-sama memahami. Karena program ini kalau langsung ke bawah nanti akan sulit. Sebetulnya apa? Di bawah tahu, di pengawas tidak tahu, sedangkan pengawas adalah memegang beberapa sekolah, memegang beberapa studi. Maka itu dikumpulkan ibu sekalian agar kita sama-sama memahami. Maka ciptalah perpanjangan tangan tim pusat. Nah, kenapa yang jadi juara, yang jadi terpilih, yang jadi favorit itu bukan di kota selama ini, kabupaten, kaur, benteng, yang kenapa? Karena segaannya kurang di kita. Nah, karena saya sudah banyak waktu, saya katakan dengan beliau berdua ini, oke lah, saya sudah tua, jadi kerja pembina atau penasehat, maka saya mendampingi. Katakan forum MKKS provinsi itu saya pembinanya, bisa saya galang itu. Jadi seluruh MKKS provinsi SMP itu saya pembinanya, ketuanya pada ambil zaman itu. Kami kumpulkan semua MKKS provinsi itu, ayo kita bentuk satu jaringan dan berjalan dulu saat Damri jadi kepala sekolah. Nah, sekarang kenapa tidak? Forum rumah belajar provinsi, ketuanya di kota, pembinanya di kota. Kenapa tidak? Saya katakan demikian. Apa? Masa ibu kota provinsi kalah dengan kabupaten? Sesungguhnya pendidikannya sama, cara belajar sama, memiliki rumah belajar yang sama. Kan begitu. Tinggal tergantung kemauan kita atau dorongan dinasnya. Nah, kalau dinas yang mendorong itu seperti sekarang, kita bukan itu. Saya akan bantu itu sampai waktu. Saya akan bantu bagaimana kita bingkai ini agar ini berjalan. Jadi kita sini hadir tidak hanya hadir saja. Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya kita ini tidak bisa mengisi buku kerja kalau tidak diberi tugas. Maka dalam aturan kinerja itu pimpinan unit dan tertinggi memberikan tugas kepada bawahan. Contoh, staf ahli wali kota itu dia punya tugas pokok, foksi. Tetapi dia tidak bisa mengisi buku kerja. Kenapa? Karena kerjanya apa? Kerja kan membantu. Nah, kalau nggak suruh membantu apa? Bapak Ibu kerja pengawas. Kalau nggak suruh pengawas apa? Maka untuk mengisi buku-buku kerja teman-teman, saya kata Bu Gadis, di pagi hari kalau saya dulu supaya berisi buku kerja, sistem buku kerja setiap hari itu, pagi hari saya panggil. Hari topiknya apa? Tentang perizinan. Maka kami hadirkan kepada perizinan ke ruangan saya, pertemuan, walaupun sifatnya hanya ngobrol atau hanya membahas sedikit-sedikit, tapi kita membahaskan 7.30, 7.45 sampai jam 9, topiknya adalah mengkaji perizinan kota. Jadi semua berisi buku kerjanya staf ahli dan asisten. Besok apalagi tentang kepariwisataan, penataan pantai, maka kami panggil kadis pariwisata. Nah, berisi kerjanya. Selepas itu silakan mereka terima lapangan. Sehingga buku kerja itu berisi, maka dikatakan kinerja. Jadi setelah dia bekerja dalam sistem, dimasuk dalam sistem, dalam format IT-nya, format yang ada, maka lahir kinerja. Maka itu kita ini, Bapak Ibu sekalian, apa kerjanya? Kan sudah terprogram. Ada sekian. Nah, kalau nunggu ada sekian baru ngisi buku kerja, apa isinya? Nah, seperti ini pertemuan ini catat, tidak boleh ini. Yaitu mengikuti sosialisasi rumah belajar. Tidak bisa mengisi buku kerja. Saya tidak bisa mengisi buku kerja. Itu sebagai pemateri. Sekaligus penasehat di rumah belajar. Sekian jam, berapa jam sih? 1 jam, 2 jam. Ditulis. Lahirlah satu pekerjaan hari itu yang punya nilai. Entah berapa jam, entah berapa rupiah hasilnya. Kenapa? Karena kalau 1 jam sampai sekian, itu nilai sekian rupiah. Maka dapatlah TPP. Jadi kita tidak bisa mendapatkan TPP tanpa ada
catatan pekerjaan yang dilisensi oleh atasan. Di pada forum ini saya bicara sifatnya medianya dan sistem dan dasar hukum buku kerja itu. Nanti untuk teknisnya belajarnya ini pakarnya berdua. Saya coba sekarangnya. Kembali ke kinerja. Semua kita yang hadir di sini bahkan yang tidak hadir agar memperhatikan itu. Jadi kalau nanti ibu bapak mengisi buku kerja hanya tugas rutin saja, itu kan sudah jelas. Kan bapak tidak setiap hari mengerjakan tugas. Ada hari tertentu. Di antara hari tersebut, apa pekerjaan? Nggak akan dapat PPP. Kenapa kita hitung setiap hari itu 8 jam kerjaan? Maka hari-hari jam per jam itu apa isinya? Itu Bapak sekalian. Maka banyak dulu yang, Pak kami kan sudah ini Pak, ya, itu harus rutinitas katakan. Ini sistem yang berlaku. Kalau kamu ke lapangan saya katakan tuh udah nggak kerja, bukti kerjanya mana? Lalu tantangan ke atasan. Nah kalau pengawas nggak tahu kalau sini apakah Korwas yang tangannya atau siapa ke lapangan, hasilnya mana, store, kita tangani. Kalau tidak, gampang, misalnya, sorry, ke lapangan, SMP, pulang rumah tidur. Bisa saja, lalu itu apakah masuk dalam buku daftar kerja? Tidaklah. Tapi hasil kerjaan itu disampaikan, ditandatangani oleh atau siapa Korwas, atau siapa atau Korli yang mengesahkan. Jadi bekerja yang disahkan oleh atasannya. Begitu staf. Itu oleh kasihnya atau oleh kabitnya atau kabarnya. Persoalan, nah kalau pejabat tidak masuk-masuk, dipertanyakan itu, kenapa dapat TPP? Begitu. Sedang masuk ke belum dapat TPP, ini tentang kenapa saya bahas tentang TPP? Karena kaitan kita nanti bekerja mau membantu atau menerjemahkan program belajar ke sekolah itu, jangan lupa sampai kita lupa. Bahwasanya laporan pekerja kita harus sampaikan ke atasan. Ibu bapak atau ibu dua ini, dia dapat TPP. Dia sekarang memenstruasikan jam sekian sampai jam sekian tentang belajar. Jadi kerja di promaknya, di laporan kerjanya bisa. Sekian jam. Berapa nilainya? Sekian Rp100. Begitu. Nah kembali ke rumah belajar, saya sedikit. Ya, kalau tadi sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan TPP kaitannya dengan kinerja kita semua. Artinya kita harus sistem dan tercatat. Rumah belajar ini sesungguhnya meringankan beban guru dan juga meringankan beban pengawas dalam hal pengawasan atau penyelarasan program belajar di sekolah yang Bapak bina. Bersyukur kita karena ibu bapak sudah terpetakan per orang dapat membina sekian sekolah baik SD maupun SMP. Kita bersyukur. Artinya sudah terarah. Tinggal bagaimana kita memenuhi konten terarah tersebut ke arah yang lebih berkualitas. Jangan sampai kita ini pensiun sama dengan sebelum pensiun. Baik itu konten kemampuan kita dalam mengawasi maupun konten kita dalam bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Artinya apa? Kita selalu banyak belajar. Nah, rumah belajar ini juga harus dipahami oleh pengawas. Agar apa? Agar pengawas mampu bercerita atau menceritakan kepada kepala sekolah pentingnya dulu. Apalagi di zaman saatnya pandemi ini. Rumah belajar sangat menguntungkan bagi siswa dan guru. Di mana guru dapat memasukkan konten-konten pembelajaran pada rumah belajar. Baik itu dia kejuruan maupun sifatnya ilmu yang umum atau umum dimasuk ke sana, baik itu soal maupun pengetahuan atau materi lainnya yang terkait dengan pembelajaran di bidangnya masing-masing. Nah, jika kita manfaatkan belajar ini, maka kita akan lebih terarah lagi. Nah, ibu berdua ini adalah fasilitator yang sudah diakui oleh nasional yang menjalankan program-program pusat ini untuk kita pahami dan kita mengerti dan kita siapkan sama apa saja yang dibutuhkan. Nah nanti kalau pengawas sudah memahami ini,
maka dia berdua ini bisa ke mana-mana. Dipantau orang, oh kami pengawas di kota sudah tahu semua tentang mau belajar. Guru-guru tahu semua, itu tahu semua. Maka setelah aklamasi atau automatically Kota Bengkulu rumah belajarnya sudah berjalan, program sudah berjalan, dan orangnya sudah diakui mampu menerjemahkan program tersebut sampai ke tingkat siswa atau murid di tingkat bawah, sehingga orang akan melihat pasti kualitas belajarnya akan lebih tinggi, sehingga orang kabupaten kota kabupaten membutuhkan orang kota. Maka kenapa tidak mungkin nanti Bapak Ibu pengawas akan berdampingan dengan para fasilitator untuk ke kabupaten-kabupaten menceritakan pengalaman kita membentuk satu forum ini sehingga jadilah lebih baik. Dan insya Allah Kota Bengkulu akan berperan di situ, bisa-bisa jadi pembina seprovinsi. Itu tujuan kita. Ini namanya berpikir kreatif, punya inovasi, ya. Kota Bengkulu ada dinas pendidikan Kota Bengkulu memiliki inovasi. Kalau tidak, kita bisa diloncati kawan lain. Nah ini yang saya harapkan dari dulu tuh agar kita betul-betul pendidikan kita menjangkau. Artinya bukan menjangkau kota saja, tapi menjangkau seluruh kawasan. Kenapa tidak? Karena bisa. Dulu ingat saya ada Pak Herman pengawas. Dia sampai jadi tutor kemana-mana, se Indonesia, Kalimantan, ke Papua. Waktu saya kadis, saya bangga pengawas saya bisa kemana-mana. Ya Bu Eli, ada Pak Herman tuh ya? Ya, itu sampai udah mau pensiun masih diundang, ditinggal masih aktif. Dibayar siapa? Dibayar pusat. Nah kenapa pengawas tidak? Mari, Bapak saya berikan rangsangan untuk bisa berbuat seperti beliau itu. Setelah beliau pensiun, saya nggak ada lagi. Dia diundang jadi tutor ke Aceh. Padahal seorang Pak Herman sama orang Aceh, sama orang Kalimantan. Apa kelebihannya? Karena kelebihannya dia banyak mengadopsi pengetahuan dan banyak komunikasi dengan pemerintah pusat melalui jaringan-jaringannya. Nah, alhamdulillah kita ada ibu berdua sudah memiliki jaringan. Nah, kenapa tidak? Pengawas sudah punya jaringan terkait dengan program apa saja. Rumah belajar sudah program berdua. Rumah apa lagi? Banyak rumah-rumah yang sana yang perlu kita ambil. Maka itu seorang pimpinan katakan kadis, kabit, teknis, ya silakan. Teknis harus mampu mengadopsi pengetahuan atau program pusat tersebut. Jangan hanya berpikir fisik saja. Fisik akan hadir ketika non fisik itu dibutuhkan. Tapi kalau non fisik dibutuhkan, ngapain bikin fisiknya? Siapa yang mau belajar? Siapa yang mau membutuhkan, mau melaksanakan? Itu ini yang perlu kami tekankan kepada sekalian, agar kita semua berpikir ke depan, memajukan kehidupan Kota Bengkulu ini khusus pendidikan. Jangan sampai kita diloncati orang di kabupaten. Itu yang paling tidak enak dirasakan ketika kita tingginya sama, besarnya sama, tapi kok diloncati orang yang sama dengan itu. Itu alhamdulillah, dan kita bersyukur semua teman kita ya telah memiliki katakanlah ikatan jaringan dengan kita, dan kita yang belum, mari mencoba ini. Dan saya tetap saja dalam posisi sekarang ini saya memang menangani semua, karena jabatan saya adalah fungsional analisis tenaga pendidik dan pendidikan. Artinya bukan saya menghitung jumlah guru dan jumlah pegawai, tetapi bagaimana kualitas guru atau guru yang berkualitas, pegawai yang berkualitas, itu yang kami analisis. Ketika tidak bermutu atau tidak berkualitas, maka kami perlu pertimbangkan usul apa yang akan dibuat. Kebetulan saya masih sendiri, ya ada ruangan sendiri. Kalau pengawas banyak, atau masuk tenaga pengawas, analisis tenaga pengawasan, karena pengawasan adalah tenaga pendidikan. Kalau tenaga pendidik adalah guru, tenaga pendidik kependidikan adalah kita semua. Nah, maka kita bergandeng tangan. Tapi kan jabatan baru, ya saya katakan ya sama-sama saya mulai kelelahan memberikannya. Maka saya kata Bu Kadis, saya tidak minta ruangan, tapi saya mau bekerja. Saya bukan tipe orang yang mau makan gaji buta, karena kalau gaji saya punya gaji di luar. Saya bukan tipe orang mengambil pekerjaan karena saya banyak pekerjaan di luar. Tapi kalau Anda
tahun saya yang sedikit ini sebelum saya pensiun, maka saya berterima kasih. Itu asal otak. Nah, rugilah Bu Kadis kalau tidak mau memaafkan saya. Saya kan datang setiap hari dan tidak akan apa kalau bukan sakit atau saya izin keluar kota. Haram bagi saya untuk tidak masuk kantor, walaupun 1 menit saja. Maka saya setiap hari datang. Untuk apa? Motivasi kawan-kawan. Karena banyak kawan-kawan yang tidak masuk lagi, gila, teman-teman tidak jauh. Saya katakan, kalau orang kejuruan, orang SMK, pantang menganggur. Sebelum menganggur, dia sudah punya pekerjaan duluan. Itu kalau kami, maka moto itu selalu kami lakukan, kami jelaskan. Kita sudah melakukan, sementara orang baru mikirkan. Artinya saya sudah punya dulu sebelum orang punya, begitu maksud saya. Jadi tidak ada istilah nganggur kalau kami SMK. Makanya kalau dulu SMK nganggur, berarti dia termasuk orang yang kurang cerdas. Saya katakan tempat Zainal, kita butuh orang kejuruan, hantam menganggur. Maka dia tidak nganggur itu, double shift ya. Paginya dinas, sorenya swasta. Kadang pagi juga swasta dia. Kalau banyak orang memperkirakan itu mantan sekda terjun langsung, saya kasih sekda betul. Dulu saya terbang, saya landing, seperti itu. Dulu kan terbang, bayangkan saya katakan dari guru golongan 2 terbang bisa ke 4D, bisa dapat bintang 1. Sekarang turun lagi, mendarat lagi. Nah, bukan jatuh. Kalau jatuh itu tertimpa tangan. Kalau saya enggak, saya enggak. Tertimpa apa? Kalau 6 bulan jatuh turun nih, baru jatuh. Kalau itu masanya selesai, gitu. Nah, ini sebagian motivasi buat Bapak Ibu semua. Artinya apa? Udah tua-tua masih mau mengabdi, bukan kurang waktu. Tanggung jawab kita menerima gaji. Jadi kalau ada yang malas, haram hukumnya menerima gaji. Kalau saya, tapi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang lain silakan saja. Kenapa? Kita ini sudah sumpah. Berapa kali kita sumpah? Kalau saya sudah banyak beberapa 12 kali sumpah nih, pindah-pindah sumpah, dan itu sumpah. Sumpah panjang. Takut saya walaupun 1 menit saya harus kesini. Tanggal 19 saya mulai sudah sini, saya sudah hormat kepada Kristus. Kenapa? Seluruh pejabat tidak ada. Tanggung jawab. Sebelum saya pensiun tidak akan berhenti sama kantor. Kalau pensiun hidup terang lah. Makanya saya sudah siapkan kantor sendiri di sekarang. Siap kantor sendiri. Kenapa? Supaya kita bisa terus kantor. Jadi saya belajar dari Pak Nur Hakim dan Pak Mangkiri, itu guru saya. Urusan ekonomi Pak Nur Hakim dan Pak Mangkiri, di mana mereka tidak ada pensiunnya. Dan sebelum pensiun mereka sudah menyiapkan pekerjaan. Itu sedikit motivasi karena saya disuruh buka oleh Bu Kadis. Panjang cairnya. Nah, di samping materi mau belajar juga tentang ekonomi. Agar apa? Jangan sampai banyak contoh pengawas. Pensiunnya selesai nganggur, jangan mau. Itu yang perlu kami sampaikan pagi ini, memotivasi. Kalau semasa termotivasi, beri pengetahuan kalau masa kurang, kalau sudah cukup, alhamdulillah, karena kita sudah mau berpisah, saya yakin Bapak sudah hebat semua, pengetahuan tentang itu, saya tidak mau belajar. Kami hanya penasihat sifatnya, menutupi kekurangan atau ketertinggalan yang belum disampaikan oleh Pak Sator. Untuk itu nanti Pak Sator segera silakan ya, makan waktu ini dengan banyak sampai selesai, sampai sama-sama memahami, karena kita inilah akan menjadi duta-dutanya belajar di Kota Bengkulu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tadi dibukanya tadi, dan bukanya sudah dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marjon. Demikian tadi kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Pak Marjon. Sesi berikutnya kita langsung saja untuk mendengarkan presentasi tentang aplikasi rumah belajar yang sebaiknya kita sudah mempunyai portal rumah belajar yang bisa kita download di Play Store gitu Bu ya, supaya nanti kita tidak terbata-bata. Untuk selanjutnya kami persilakan sepenuhnya waktu kepada Ibu Apreni Susanti dan Ibu Lindawati untuk memandu acara ini. Kepada Ibu kami persilakan.
tahun yang lalu, Pusdatin itu Pusat Data Teknologi Informasi, kalau dulu namanya Puspekom. Jadi Pusdatin Kemdikbud meluncurkan portal rumah belajar 9 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, karena dirasa kebermanfaatannya portal rumah belajar, jadi dicarilah duta rumah belajar untuk masing-masing provinsi. Nah, jadi tadi Pak Marjon cerita, jadi dari 2017, 18, 19, duta rumah belajar itu belum muncul dari Kota Bengkulu. 2017 itu muncul dari Benteng, 2018 dari Kepanjang ya Bu ya, dan 2019 dari Kaur. Nah, jadi untuk tahun 2020 ini, alhamdulillah kami diberi kesempatan. Jadi Pusdatin mencari duta rumah belajar melalui program Pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Jadi sistemnya setiap level dari level 1, 2, 3, dan 4 itu ada sistem gugur. Kalau tadi Ibu Bunda menanyakan ada nggak dari TK? Ada dari TK, tapi beliau belum beruntung, jadi berguguran di level 1 dan level 2. Jadi di level 1 itu namanya level literasi, kita disuruh banyak membaca. Kemudian di akhir level ada ujian tertulis. Kemudian di level 2, level kreasi, kita disuruh membuat konten pembelajaran. Kemudian di level 3, level implementasi. Jadi lebih mendalami lagi, kita disuruh bikin vlog atau media pembelajaran interaktif. Kemudian setiap level ada ujian akhir dengan KKM-nya minimal 70. Kemudian kami sekarang memasuki level keempat, Pembatik level keempat, dan nanti dari kami 30 orang seprovinsi ini dipilihlah 1 orang menjadi duta rumah belajar. Boleh lanjut, Bu Santi? Oh, nggak kebaca ya? Apa itu rumah belajar? Karena silau kayaknya ya. Rumah belajar, nanti saya bagi aja lewat WA materinya ya Bu saya. Ya, jadi rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang disediakan oleh Kemdikbud yang berisi bahan materi pembelajaran secara interaktif. Jadi rumah belajar ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh jenjang sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian apa saja isinya atau fitur-fitur dalam rumah belajar? Yang pertama ada sumber belajar, kemudian ada kelas maya, ada bank soal, laboratorium maya. Ini ada fitur utama. Kemudian di fitur pendukung ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru-guru mengembangkan dirinya di PKB. Nah, sumber belajar ini merupakan fitur yang menyajikan materi bahan ajar baik bagi guru maupun bagi siswa, berisi materi-materi pembelajaran baik animasi, video, audio. Nah, jadi di sumber belajar ini kita tidak hanya sebagai user atau sebagai pengguna portal rumah belajar, tetapi dari guru-guru bisa juga mengisi. Seperti Bu Santi sudah mengisi materinya dan diterima oleh Pusdatin untuk ditampilkan di portal rumah belajar. Kemudian ada kelas maya. Jadi kelas maya itu yang kita lakukan selama masa PJJ. Kita belajar tapi tidak tatap muka. Kita belajarnya melalui daring. Jadi kelas maya ini sudah lama diluncurkan oleh Pusdatin, sudah sejak 9 tahun yang lalu. Kemudian ada lagi laboratorium maya, ya, laboratorium maya. Fungsinya sama seperti laboratorium fisik kita di sekolah. Kita bisa bereksperimen, kemudian melakukan percobaan melalui laboratorium, tapi secara daring, tidak secara tatap muka. Kemudian
wahana jelajah angkasa ya. Sudah lanjut. Bang soal ke bawah. Peta budaya. Ya, ada peta budaya. Di sana kita bisa belajar macam-macam budaya dari 34 provinsi. Jadi cocok untuk guru-guru geografi. Kemudian ada lagi wahana jelajah angkasa. Ini berbicara tentang luar angkasa. Jadi untuk pengetahuan kita untuk IPA. Cukup Bu Santi? Ada lagi? Buku saya tadi sudah. Wahana jelajah sudah. Fitur pendukung. Ada lagi karya bahasa dan sastra. Jadi anak-anak misalnya kita ajak buat puisi, kemudian kita upload di portal rumah belajar. Ada karya guru dan karya komunitas. Lanjut. Nah, cara mengakses rumah belajar tadi mungkin sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kalau melalui laptop atau PC itu di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau di HP kita buka Play Store, kita cari rumah belajar, kita install. Demikian aja dari saya, Ibu Bapak, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengawas. Alhamdulillah kami berdua dari SRB Duta Rumah Belajar Provinsi Bengkulu. Hari ini kami sifatnya berbagi Bapak Ibu, berbagi dalam hal berkarya, berkreativitas, berinovasi dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini tadi Ibu Linda sudah memberikan apa itu rumah belajar, bagaimana fungsi rumah belajar, bagaimana kaitannya rumah belajar dengan proses pembelajaran sebagai media pembelajaran jarak jauh yang kita rasakan pada saat pandemi COVID-19 ini. Kenapa rumah belajar sangat berarti Bapak Ibu? Asiknya belajar bersama portal rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Berarti walau pandemi ini kita membuatkan sesuatu yang inovatif kepada siswa kita, membuat siswa kita lebih senang belajar. Hari ini saya akan memberikan video pembelajaran konten pembelajaran saya yang membuat diupload ke sumber belajar. Jadi di dalam rumah belajar ini itu bisa dinikmati oleh semua orang se-Indonesia dan juga di luar negeri. Dari mulai tingkatan SLB, tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di dalam rumah belajar ini, kenapa asiknya kami mengambil tema asiknya belajar bersama portal rumah belajar, ini sudah sangat kami rasakan. Kami alhamdulillah sudah mencapai level 4. Guru-guru yang ada di Kota Bengkulu alhamdulillah banyak mengikuti pembatik level ini menuju Duta Rumah Belajar. Tetapi uniknya pembatik ini, dia dari level 1, level 2, level 3, level 4 itu adalah diselingi dengan ujian tertulis. Dengan ujian tertulis KKM-nya dengan 70. Ibu bapak yang mendapat KKM-nya lebih dari 70 maka akan lanjut ke level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, hari ini Bapak Ibu izinkan kami berbagi mengenai portal rumah belajar untuk menjembatani Bapak Ibu dalam kami akan terjun ke lapangan, ke sekolah maupun sekolah dasar maupun TK yang kami ampuh. Semoga rumah belajar ini lebih bergaung lebih di daerah kita Kota Bengkulu. Ini adalah video pembelajaran. Bapak Ibu bisa melihat
konten dengan guru langsung. Look at the function dan kalau itu dicoba gratis selama 3 hari. Wow, it's kind of good and new year that we can learn the style and this way. Maybe another year and this particular okay, sekarang kita belajar. Based on your video, the property good get suitable discount and good appeal. Sahabat semua belajar, the promotion will constantly taking clear purpose, second, clear focus, third, breath, fourth, now sahabat rumah belajar, we learn about Canva application to make advertisement. Let's try it. The direction of Canva are first open Google Chrome and write Canva application. Second, sign up by using email, Facebook, then login. Third, in Canva you can design anything you want, like a poster, flyer, presentation, Instagram post, and video. But today, our focus is how to design advertisement by using Canva. For after that, choose poster, write advertisement, make choose image that you want. For example, choose service advertisement. Now you create it. You can change the image in the template or in the picture. If you already finished, don't forget to save it. Finally, you can save it or download. It's easy, right? Our summary is first, the concept of advertisement should be simple words, clear the promotion words. Second, Canva is a graphic design to create social media graphic, poster, and advertisement. Third, Canva can be made by using laptop or Canva. Sahabat rumah belajar, let's practice Canva application with your brand and don't forget do exercise in rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke sahabat rumah belajar, see you again in the next video. Keep spirit and happy English with me, Apriani Susanti dari SMK Negeri 15 Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah konten yang saya buat di rumah belajar dan saya share ke sumber belajar. Dan alhamdulillah konten ini bisa dilihat di seluruh Indonesia. Nah, langkah kami berikutnya berdua ini Bapak Ibu, kami akan memberikan beberapa pelatihan yang ada di fitur-fitur rumah belajar biar guru-guru bisa membuat suatu media pembelajaran baik dari handphone. Kita hanya menggunakan handphone. Saat ini sederhana aja dulu. Ibu-ibu sudah mendownload Play Store di rumah belajar. Saat Bapak Ibu mendownload di Play Store rumah belajar, itu banyak sekali fitur-fitur yang Ibu Bapak dapatkan. Salah satunya sumber belajar berdasarkan materi yang kita ampu. Saya mengajar bahasa Inggris, misalnya saya mengajar kelas 9. Saya mengklik di sumber belajar. Pas saat saya mengklik di sumber belajar, saya pilih yang SMP. Itu banyak sekali fitur-fitur pembelajarannya. Nah, salah satu ini konten yang saya buat itu sudah termasuk di sumber belajar. Nah, misalkan untuk dari SLB, dari SD maupun dari TK itu semuanya ada tercover di sini. Bagaimana tidak kalau kita yang bisa mengisi sumber yang ada di sumber belajar di konten di pada saat rumah belajar. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di sini di samping sumber belajar, Bapak Ibu juga bisa lihat kita sebagai profesinya guru maupun pengawas, di sini ada keprofesian. Jadi Ibu Bapak bisa klik di sana, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di rumah belajar.
belajar. Selain itu, rumah belajar juga bisa digantikan secara online maupun secara offline secara gratis. Ya, dengan mendownload portal rumah belajar di handphone Bapak Ibu, jadi belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan juga portal rumah belajar ini bisa diakses bagi semua, baik siswa maupun guru. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di rumah nanti bisa membimbing anaknya. Misalkan di saat pandemi ini, saya juga sebagai orang tua saat memberikan materi yang ada dari ustazahnya mengenai matematika, saya tidak mengerti, saya melihat langsung sumber belajar, saya melihat videonya, saya juga melihat sebuah penampilan materinya. Jadi dengan seperti ini, dan satu lagi Bapak Ibu, di bab soalnya anak bisa melakukan pembelajaran secara online maupun offline, dan dia bisa mengukur kemampuan yang mereka dapatkan. Misalkan di bab soal, Bapak Ibu bisa mengklik soal bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Klik kelas berapa, itu akan muncul 10 soal. Saat itu anak juga mencoba menjawab. Langsung terakhir ada lihat nilainya. Jadi dengan belajar di sumber belajar, portal rumah belajar, materi yang dapat kita dapatkan setelah melihat materi, kita mencoba penilaian pada bab soal. Setelah itu kita sebagai guru mengintegrasikannya di dalam RPP daring. Jadi pada saat RPP daring, setelah tujuan pembelajaran di saat IT maupun IT, kita masukkan linknya bahwa kita mengambil materi di sumber belajar. Nah, sekarang kami menggiatkan teman-teman yang ada di Kota Bengkulu ini, mari sama-sama membuat konten pembelajaran dan diupload di YouTube. Jadi bisa menggunakan konten yang kita punya. Untuk saat ini mungkin kita bisa melihat konten-konten yang ada teman-teman se-Indonesia. Tetapi alangkah baiknya kalau konten yang ada di sumber belajar ini kita yang mengisinya. Jadi alangkah dapat kebanggaan tersendiri bagi kita Provinsi Bengkulu, terutama Kota Bengkulu, konten kita dilihat oleh teman-teman se-Indonesia. Kami berharap dengan adanya fasilitasi ini dari pengawas pembina, kami bisa menjembatani teman-teman baik yang di SD, SMP untuk terus berkarya, untuk terus memotasi teman-teman dalam membuat konten-konten pembelajaran. Akhir kata, saya Apriani Susanti dari SMP Negeri 15 Guru Bahasa Inggris dengan Ibu Lidawati dari SMP 22 Guru BK, kami mohon saran kepada Bapak Ibu, mohon petunjuknya bagaimana kami mensosialisasikan portal rumah belajar ini kepada sekolah-sekolah yang Bapak Ibu bina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian tadi sosialisasi rumah belajar yang disampaikan oleh Ibu Apriani Susanti dan Ibu Lindawati. Nah, pada dasarnya ini suatu kesempatan bagi kita pengawas untuk memajukan sekolah binaan kita masing-masing, yang nanti pada pembinaan konten ini atau materi ini bisa kita sosialisasikan kepada sekolah binaan kita masing-masing, baik itu TK, SD maupun SMP. Nanti kita kalau bisa nanti kita berikan kesempatan atau kita memberikan akses kepada Ibu Lindawati dan Ibu Apriani Susanti nanti untuk mengisi materi di sekolah binaan kita masing-masing agar sekolah binaan kita itu tidak tertinggal. Nah, jadi untuk merangsang para guru-guru yang ada di binaan kita itu untuk mengikuti portal rumah belajar ini. Mungkin dalam kesempatan ini kami berikan kesempatan bisa saran, masukan atau berupa pertanyaan kepada bapak-bapak ibu sekalian untuk mereka berdua ini. Kepada bapak-bapak kami persilakan. Mungkin Pak Mampu yang pertama, Pak. Oh iya, Pak Hon ya. Nah, silakan Pak Hon.
Saya tidak membatasi 3 orang, 4 orang, bisa semuanya bertanya sampai kita betul-betul puas. Nah, silakan Pak Han, maju aja Pak Han. Suara Pak Han ini selalu halus nih saya lihat. Ah ya, siap. Sip. Tujuannya itu adalah agar supaya di sekolah binaan guru sasarannya semua, kami itu sifatnya memantau, tapi kami harus memberitahu guru juga. Jangan sampai kami turun ke lapangan itu, kalau guru itu lebih tahu, nanti kami sampai dicap, pengawas tidak terkilat. Jadi ini terima kasih Ibu narasumber Bu Dina dengan Bu Susanti. Kami sudah mulai buka tadi. Jadi untuk memasukkan materi sumber belajar yang kita miliki itu bagaimana? Sebab menu-menu untuk upload untuk apa tadi belum terbuka. Kemudian ini apa namanya? Memang seharusnya itu enaknya pakai laptop. Jadi supaya lebih besar layarnya, kemudian kelihatan semua. Jadi buka keran kepada kami cara memasukkan materi atau apa yang dimiliki oleh guru itu ke rumah belajar. Nanti kemana, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, sehingga nanti kami akan mengkondisikan di sekolah binaan itu. Ini akan kami sosialisasikan dulu, dan kami kalau di SD itu sifatnya adalah gugus. Nanti satu gugus itu adalah beberapa sekolah akan dikondisikan itu, sehingga nanti kesepakatan dari sekolah binaan itu kapan dan bagaimana caranya. Nah, jadi kami minta tolong dulu, kami ini mungkin masih butuh. Kalau bahasa Inggris tadi Ibu sudah memasukkan seperti itu. Nah, jadi langkah-langkah kami untuk mensosialisasikan alangkah dan menu ke sekolah itu bagaimana memasukkan itu, kemudian mungkin ada guru yang sudah ada sumber di pikirannya untuk masukkan materi apa. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak yang telah memberikan pertanyaan dan juga beberapa saran. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah Ibu, guru maupun siswanya mendownload terlebih dahulu Play Store mengenai rumah belajar. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, rumah belajar ini bisa diakses juga melalui website belajarkemdikbud.go.id. Jadi bisa kita menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone. Kenapa kita bisa menggunakan handphone Pak, dengan simbolnya belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja? Karena gadget adalah yang setiap hari kita bawa. Nah, di saat bagaimana tahap yang kedua, langkah kedua yaitu membuat video pembelajaran terlebih dahulu, yaitu mendownload suatu aplikasi video pembelajaran. Banyak sekali fitur-fiturnya Pak. Bisa menggunakan KineMaster, bisa menggunakan Camtasia. Tapi yang paling sederhana, nanti saya akan membimbing guru-guru dalam membuat video pembelajaran, yaitu menggunakan Camtasia seperti yang akan ditampilkan. Nah, setelah membuat video pembelajaran, langkah yang ketiga sebelum membuat video pembelajaran, ibu gurunya harus terlebih dahulu mencari sumber referensi, baik yang ada di buku ataupun mencari sumber referensi yang ada di sumber belajar Pak. Fitur utamanya yang ada di sumber belajar. Misalnya klik, kalau dia SD, dia mengajar kelas 4, klik kelas 4. Materinya apa? Misalnya materi matematika, klik materinya. Kita lihat dulu video-video orang, baru kita mempunyai ide. Jadi kita lihat dulu referensinya. Nah, setelah kita mendapat referensi Pak, maka setelah kita mendownload dari handphone kita tadi, maka kita bisa membuat video pembelajaran yang mengenai saya tadi, yang mengenai aplikasi Canva dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu langkahnya Pak. Terima kasih.
cukup paham, jadi cukup jelas saya pikir ya. Jadi banyak aplikasi untuk membuat video pembelajaran itu seperti yang dikatakan Bu Santi tadi, bisa kita gunakan KineMaster atau Bandicam Bu ya. Bahkan di Zoom itu sendiri bisa kita gunakan membuat video pembelajaran. Dan tinggal lagi kita meramu bagaimana video kita itu bagus. Jadi banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, terutama di media belajar, di rumah belajar, dan di YouTube itu banyak itu opening video atau transisi bagaimana transisikannya itu. Nah, jadi itu salah satu. Mungkin nanti untuk detailnya Bu Afri Susanti ini mungkin nanti kalau kita beri akses kepada sekolah binaan kita masing-masing, sambil kitanya sendiri yang belajar pada waktu beliau mempresentasikan, guru juga belajar. Jadi kalau nanti kita diajarkan di sini untuk membuat video, mungkin agak lama itu, paham? Agak lama sekali. Nanti kalau ada kesempatan, saya juga bisa nanti berbagi dengan pengawas bagaimana cara membuat video, mengediting video, mengkompres video. Nanti saya bisa bantu di pengawasan. Untuk di sekolah nanti kita mendampingi Bu Prini Susanti, sambil kitanya juga itu belajar, belajar bagaimana beliau membuat itu. Saya pikir nanti itu yang harus kita laksanakan. Berikutnya mungkin ada Pak Mambul. Ya, Pak Mambul. Oh, Linda. Oh ya, Bu Linda mau menambahkan ya. Silakan. Terima kasih Pak. Maksudnya kita langsung praktik. Jadi ketika kita buka belajar kemdikbud.go.id, maka tampilannya seperti ini, Bu. Ada macam-macam. Ini ada panel pemanfaatan PDR, bisa kita unduh materinya secara gratis. Nah, kemudian kita login dulu. Kalau kita sebagai guru nanti dibutuhkan NUPTK. Kalau untuk orang tua dibutuhkan NIK, untuk siswa dibutuhkan NISR. Kalau pengawas? NIK ya, NIK. Enggak mau masuk, sudah saya coba itu. Oh iya. Enggak mau masuk. Pakai NIK? Enggak mau juga. Coba, biasa ada guru, saya lihat orang tua, siswa. Nah, cuman di situ profesi pengawas nggak ada tuh saya lihat tuh. Kalau dulunya ya Bu ya ada. Sekarang dihapus, apa pengawas ini nggak dimasukkannya lagi dalam profesi itu. Nah, coba cari apa ini? Coba nanti cari. Coba masukkan, saya pernah coba beberapa waktu yang lalu, nggak mau itu. Nah, coba kalau sekarang, coba praktekkan sekarang aja. Masukkan salah satu NUPTK Bu Nani atau Pak Mampu atau siapa, kita tes atau NIK gitu kan. Nah, ya. Langsung ke Google ya. Berarti email kita kan, akun kita ya. Coba praktekkan dulu Bu Linda, satu Pak Hon mungkin, akunnya Pak Hon mungkin ya. Gitu. Lock out dulu, lock out. Bu Nuning ini. Iya. Kalau mau pakai laptop Bu Linda juga bisa lock out dulu masih kan? Pakai data deh nih. Pakai data. Yang ini.
Ibu, ternyata MUPTK pengawas mau yang baru nih. Nah, jadi di situ pilihannya guru dan murid. Kita ambil guru Bu Linda ya. Nah, kita ambil guru saja. Login dengan MUPTK pengawas ternyata. Nah, karena saya pernah masuk gitu. Karena ada pilihan saja. Nah, coba dengan form bisa juga tuh.